Babat lagi guys, sudah tinggi-tinggi nih gulmanya sampai seperti ini guys. Kita tabas ya guys, pelan-pelan. Tuh guys, sudah mendekati lutut lah ya. Semuanya bagian pasar pikul ya terutama. Kalau piringannya ini masih lumayan bersih ya. Kalau piringannya tidak masalah ini teman-teman, hanya pasar pikulnya yang luar biasa padat. Ini juga nanti supaya ngambil brondolannya juga enak guys, piringannya kita bersihkan dikit-dikit ya, supaya jos. Buahnya masih ada guys ya, alhamdulillah ya tuh ya. Yes, bersyukur saja guys yang dipunya ya guys, yang ada ini dipelihara supaya kedepannya menghasilkan dengan baik ya guys. Yes, lumayan tuh ya, yes, masih ada rezekinya guys. Hanya saja saya tidak bisa sambil memvideo ya guys saat menabas. Jadi ting. Sudah ketabas ya teman-teman. Sebentar saja saya nabas, hanya bunyi ting gitu aja. Nggak usah terlalu lama-lama. Oh wah iya. Nah sudah keren teman-teman. Sedikit saja ya. Nah kita lihat ke sana teman-teman. Nah, gu, ale. Nah kan jos teman-teman. Nah. Kelihatan brondolannya tuh ya, enak banget nih ngambilinya, sudah seret garuk. Wah, sama dengan sebelah sana teman-teman. Wah, ngotak, wih, jos ya, tuh ya, lihat, apa yang terlihat di benak Anda? Brondolannya, set, ini tinggal garuk. Buang kotorannya, ada karung. Tuh bersih sampai di sana, sampai ujung ya. Anda bisa lihat ke sana, dan setiap piringan kita kotak seperti ini, konco bolo. Nah teman-teman, nih keren ya. Tuh ya, kita bersihkan seperti ini ya. Nah bagian ini baru satu baris teman-teman, sebelah sananya belum ya, tapi sebelah sana belum selesai juga ya. Ya masih dapat separuh ya. Nah ini saya tunjukin kawan-kawan semuanya, kalau kita sedang memotong rumput di lahan kita ya, di area piringan maupun di area pasar pikul, jika kita menemukan kayu-kayu semacam ini ya, nah ini kan kayu-kayu ya, ini harus kita bersihkan, kita buang ya, kita buang ke arah gawangan mati ya, di situ ya, supaya ke berikutnya pada saat kita motong tidak terganggu lagi dengan hal yang seperti ini. Yang bisa diambil saja ya kawan-kawan, yang bisa diambil. Kalau yang susah diambil ya menunggu waktu ya, biasanya dia akan melapuk sendiri atau dan lain sebagainya pada suatu saat gitu ya. Tapi yang bisa diambil seperti ini bisa kita buang secara langsung ya. Jangan ditinggal ya, jangan dibiarkan lama-lama, nanti ke berikutnya lagi kita akan kerepotan lagi. Nah ya seperti ini. Nah ini kan bisa kita ambil, nah kita buang tuh, blung. Nah ya, ini banyak, nanti kita bersihkan. Nah yang berikutnya adalah ini juga teman-teman ya, bekas kita mupuk ya, ada plastik seperti ini. Nah atau juga kita menemukan karung ya, baik karung bekas pupuk kimia atau karung bekas kohe ya, itu harus kita buang juga, kita singkirkan ya. Nah ini plastik ya seperti ini tuh ya, ini harus kita singkirkan. Ini untuk memudahkan kita menabas di kemudian hari. Nah ini contohnya ada kayu yang besar, ini agak agak berat ya, agak sulit kita singkirkan. Kita biarkan saja karena dia kelihatan sekali ya bahwa ada kayu. Yang kita khawatirkan itu pada saat nabas, kayu-kayu yang agak kecil-kecil itu atau tunggak yang agak kecil tersebut tertutup oleh rerumputan. Nah itu akan sangat berbahaya kalau terkena dengan pisau kita ya.
Nah, apabila plastik-plastik dan karung-karung tadi tidak kita bersihkan, ya, dia akan pada saat kita menabas dia akan melilit ya, melilit di sini. Kemudian berhenti ya. Nah, itu kan menghambat sekali ya. Nah, yang kedua kalau misalkan ada kekayuan yang keras ya, kemudian tertutup rumput dan tidak kita ketahui, dia akan membuat rusak mata pisau kita yang akhirnya akan seperti ini, menjadi tumpul ya. Kan batu juga ya. Kemudian kayu keras itu dia akan melenting ya. Lah, lentingannya itu sangat berbahaya. Syukur-syukur kalau batunya yang melenting, yang kita khawatirkan adalah pisaunya ini yang melenting. Nah, itu juga berbahaya, bisa juga patah ya. Nah, itu untuk kita hindari ya hal-hal yang seperti itu. Nah, yang pernah kejadian di saya adalah gitu teman-teman ya, yaitu benang ya. Benang habis anak-anak main layangan tuh, wah, itu mutar di sini ya, masuk di dalam ini. Kalau kita bongkar bautnya bagian bawah ini, itu sampai berjubel di dalamnya itu benang-benang layangan itu penuh ya, sehingga ini sangat seret sekali. Atau kalau di kebun itu ya benang-benangnya setelah kita mupuk itu ya, membuka karung itu juga berbahaya, dia juga masuk di sini ya kalau terlilit. Makanya membuangnya jangan sembarangan ya kawan. Setelah kita membuka karungnya pupuk itu, benangnya usahakan tuh buang saja di tempat gawangan mati ya, bercampur dengan pelepah ya, jangan berserakan di piringan maupun di pasar pikul ya. Nah teman-teman, ini bagian tengah juga saya cicil seperti ini, tidak semuanya. Ini satu baris sudah kami tabas ya, cuman sebelahnya ini belum. Jadi saya cicil karena bagian sini tadi sangat tinggi sekali, jadi saya sempatkan untuk menabas yang tinggi ini ya. Nah sekarang sudah terlihat lengang ya, otomatis akan memudahkan untuk pengambilan brondolan-brondolan yang sudah berada siap diputiki diambili ya teman-teman. Jadi ini nanti akan cepat ya kalau dengan bersih seperti ini. Nah ya, enak, panennya enak nanti tuh ya, tuh masak sudah, jadi tinggal ngambil teman-teman. Tuh, kayak pelorotan, bersihin telong. Senang teman-teman kalau ladang kita ini bersih, otomatis aktivitas selanjutnya yang kita lakukan di ladang itu juga akan semakin menyenangkan gitu ya teman-teman ya. Tuh buahnya teman-teman, wih mantap teman-teman. Duar, sebelahnya yang mengontok ini. Wih, ini tinggal jeros gelundung teman-teman ya. Nah, bawah seperti ini sudah garuk 1 ton. Enak ya teman-teman ya. Tuh ya. Ini juga merekah. Tuh. Wih. Ini sudah mau hujan teman-teman. Jadinya kita sudahi saja sampai di sini video kita untuk bersih-bersih bagian piringan dan juga pasar pikul, terutama yang tinggi-tinggi ya. Wah, ini sulaman teman-teman. Sulaman tapi jos juga ya buahnya tuh ya. Sampai kayak emas berkilo menceronong. Mboh wes. Tuh. Ya. Ini sulaman dulu sawitnya ini karena dimakan kumbang tanduk. Jadi segera kami buang kemudian kami sulam. Tapi ya asalkan berbuah begini kemudian kita ambil, kita jual, laku teman-teman. Ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.